Hai Vivers, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, perkenalkan saya Miatun dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2018, yang pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit terkait menjaga kesehatan lansia di masa pandemi. Tapi sebelum lebih jauh, Vivers tahu tidak siapa yang masuk dalam kategori lansia? Jadi, yang masuk dalam kategori lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada materi. Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat lansia. Pertama, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lansia. Kedua, memprioritaskan keamanan lansia. Ketiga, membantu lansia untuk tetap aktif berkegiatan. Keempat, menjaga dan memahami kesehatan lansia secara fisik dan psikis. Kelima, menjaga kebersihan lansia dan lingkungannya. Dan yang keenam, memastikan lansia selalu dalam pengawasan. Materi yang selanjutnya adalah cara merawat lansia di rumah selama pandemi COVID-19. Apa saja dan gimana ya? Yuk simak! Yang pertama, Vivers, tentu harus menjaga kesehatan diri sendiri dan juga lansia. Kedua, menjaga kebersihan lansia dan lingkungannya. Yang ketiga, memberikan asupan makanan yang sehat bagi lansia. Ada pesan gizi seimbang nih buat lansia, yaitu lansia mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, lansia mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan atau seimbang, membatasi untuk mengkonsumsi lemak atau minyak dan juga santan kental. Lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks karena di dalamnya mengandung vitamin dan mineral, daripada mengkonsumsi karbohidrat murni saja. Minum air putih yang aman dan cukup jumlahnya. Melakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, serta menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Cara merawat lansia yang keempat adalah menyiapkan vitamin yang cukup untuk meningkatkan imun lansia. Yang kelima, meminimalkan resiko lansia terpapar virus COVID-19 ya Vivers, dengan mematuhi anjuran pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan selalu mengajak lansia untuk menjaga kesehatan serta kebersihan. Selain itu, menjaga jarak juga penting loh. Menghindari acara sosial apalagi yang melibatkan lansia, serta membatasi berpergian keluar rumah. Yang keenam, memberikan perhatian, rasa sayang dan cinta kasih kepada lansia. Ketujuh, melengkapi fasilitas kegiatan rumah agar lansia tidak cepat bosan. Bisa juga dengan mengajak lansia untuk berkegiatan tertentu, seperti berkebun, memasak, membaca buku, atau belajar menggunakan gadget, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya nih Vivers. Kemudian, yang kedelapan, saling mendukung dan terus membangun komunikasi yang baik dengan lansia juga penting banget loh Vivers. Kesembilan, meskipun pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jangan menjadi alasan untuk tidak berkonsultasi dengan dokter ya. Viewers tetap perlu berkonsultasi dengan dokter secara rutin, bisa melalui online untuk memantau perkembangan kesehatan dari lansia. Yang ke-10, secara rutin mengajak lansia untuk berolahraga. Nah, tips untuk melakukan olahraga kepada lansia adalah 1. Konsultasi dengan dokter. 2. Dilakukan 3 minggu sekali secara teratur. 3. Memilih olahraga yang mudah, aman, sesuai dengan minat dan kemampuan tubuh lansia. 4. Olahraga bisa dilakukan di sekitar rumah saja nih Vivers. 5. Olahraga sebaiknya dilakukan 2 jam setelah selesai makan dan dianjurkan untuk minum sebelum berolahraga. 6. Memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang ringan dan mudah menyerap keringat serta tidak mengganggu untuk bergerak lansia. Yang ke-7, kalau olahraganya di luar ruangan, sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari.
Kemudian, jenis kegiatan atau jenis aktivitas apa sih yang dapat dilakukan oleh lansia? Jadi, lansia bisa melakukan pekerjaan rumah. Selain rumah menjadi bersih, rapi, lansia bisa berolahraga dengan ini. Atau bisa juga berjalan santai di lingkungan sekitar rumah, jogging atau lari dengan kecepatan sedang, senam lansia, atau bisa juga berenang. Kemudian kenapa sih lansia harus melakukan aktivitas fisik atau berolahraga? Kenapa? Apakah penting? Nah, berikut manfaatnya. Yang pertama, memperlancar aliran darah pada tubuh. Kedua, meningkatkan kebugaran tubuh. Ketiga, menguatkan otot dan meningkatkan kepadatan tulang. Keempat, meningkatkan kelenturan tubuh. Kelima, menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang ketujuh, menurunkan faktor resiko penyakit tertentu. Dan yang terakhir, mengurangi ketegangan dan kecemasan. Yang ke-11 adalah selalu tenang dan berpikir positif ya viewers. Karena dengan berpikir positif dapat membawa pengaruh baik pula bagi tubuh kita loh. Dan juga tentunya bagi lansia. Dan yang terakhir, sabar dan memperkuat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai terlewat ya viewers. Terus berusaha, beribadah, dan berbanyak berdoa. Nah, demikian viewers yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Jika ada yang masih kurang, viewers bisa menambahkan dari sumber-sumber yang lain ya, terkait bagaimana pendampingan menjaga dan merawat lansia. Banyak kesalahan itu datangnya dari saya, dan sebuah kebenaran serta kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya. Sampai jumpa.